Tapi mungkin yang bikin aku tertarik buat ngambil teknik elektro dan informatika adalah bayangan aku waktu kecil. Jadi kayak waktu Oke. kecil tuh aku ingat-ingat lagi. Waktu kecil tuh aku sering ngapain ya? Ternyata salah satu kerjaan aku yang sampai sekarang masih aku ingat adalah ngerusakin mainan. Jadi ada obeng dikasih sama nenek atau orang tua lupa. Terus aku sering sering banget congkel-congkelin mainan terus sampai kelihatan bagian dalamnya. Terus penasarannya itu Oke. kenapa motor-motorannya bisa gerak gitu ya. Kayak dulu ada Oke. mainan robot-robot gitu kan. Terus kok bisa gerak Ya. ya? Jadi mulai dari penasaran itu aja sih. Terus kayaknya gue bakat deh di sana. Tapi gue juga nggak tahu. Jadi ya udah cobain aja dulu. Halo Vincent, wah apa kabar? Halo Ko Franky. Waduh, jadi teman-teman semua selamat datang di channel Frankie Chua Series. Di video ini aku kedatangan satu orang yang luar biasa banget. Ini salah satu teman baikku. Gak tahu sih dia nggak aku teman atau enggak. Namanya adalah Waduh, Vincent dong. Octavian Kaulika. Biasa dipanggil disingkat jadi Fok. Betul ya? Fok. VOK ya, bukan VOC ya, VOK. Vincent Octavian Kaulika. Nah teman-teman ini menarik banget karena Vincent ini orang yang luar biasa banget. Dia di kampusnya itu salah satu orang yang sangat berprestasi dan juga aktif sekali. Dan sekarang juga Vincent juga pernah join di MIT Innovation Leadership Bootcamp. Betul ya? Oh, Ya, di tahun lalu ikut oh program. tahun lalu. MIT itu teman-teman, luar biasa sekali. Kemudian Vincent juga pernah menjadi Global Technical Sales Intern di Cisco Singapura. Wah, ini bukan kaleng-kaleng nih, Singapura nih teman-teman. Lalu banyak juga prestasinya seperti first runner up di Indosat Indohack, kemudian juga first winner of Alibaba Cloud Global AI Innovation Challenge di 2020, juga pernah global finalis Schneider Go Green 2020. Ini tingkat dunia loh teman-teman. Jadi ini Indonesia udah menang ya Fok ya. Lokal Indonesia menang, masuk regional Asia Pasifik, kemudian juga lanjut ke global ya Fok ya. Ya, Wah ini alhamdulillah. luar biasa sekali teman-teman. Dan dia salah satu teman saya yang sangat humble sekali. Pertama kali kita ketemu di Bandung Fok ya. Di Bandung, waktu itu ada forum XL, terus gua ke Bandung ya, terus kita kenalan di sana, kita ngobrol, dan ya kalau gua ke Bandung juga Vincent ini jadi salah satu tempat bernaung, tempat nginep ya, selain Nicholas, dan juga selain di Bandung, kita pernah nginep bareng ya di Singapura ya kok, betul ya? Pernah dong. Nah, wah, ini teman-teman ini luar biasa banget, banyak kenangan yang di-share sama Vincent. Kita waktu di Singapura, satu hari satu malam, waktu itu Vincent lagi di Cisco di Singapura, terus kan saya mampir, terus kita ya keliling Singapura malam-malam ya, sampai kita ke Marina Bay. Wah, seru. Aduh, banyak belajar dari Ko Franky tuh. Waduh, ini humble banget nih, banget. Nah, Fok, ini segmen YouTube channelnya namanya Keju, Kepoin Jurusan. Jadi mau ajak kilas balik lagi nih, Fok, ke background pendidikan. Mau minta tolong dong, Fok, tolong jelasin atau ceritain, Fok, perjalanan Anda masuk ke ITB. Nah, dengan jurusan apa, jalur apa, dari sekolah mana, jurusan apa, nah gimana tuh, Fok, untuk perjalanan masuk ke ITB-nya? Mungkin boleh di-share gitu. Boleh. Jadi kenalin lagi teman-teman, aku Vincent, aku lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2020, berarti angkatannya 2016. Terus aku dapat ITB itu kebetulan dari jalur undangan. Waktu itu kebetulan masuknya ke fakultasnya namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Jadi di dalam Sekolah Teknik Elektro dan Informatika itu adalah salah satunya ada teknik elektro lah. Oke, SMA-nya di mana, Fok? Jurusan apa di SMA? IPA, IPS? SMA-nya itu dulu IPA di Medan. Oke, berarti, wah, anak daerah, kemudian lulus undangan ke ITB. Nah, waktu lulus undangan itu memang pilihnya fakultasnya itu aja, atau ada pilihan lain, Fok, sebenarnya? Kenapa bisa Jadi masuk ke elektro? Oke, jadi waktu dulu itu sebenarnya kalau waktu jalur undangan itu benar-benar gak expect karena jalur undangan itu kan kayak lucky draw ya. Kita nggak bakal tahu kita bakal dapat atau enggak gitu. Jadi ya udah aim high aja.
waktu itu aku pilihnya itu jadi strateginya itu kan antara pilih satu atau ya udah pilih aja dua apapun gitu kan. Jadi Betul. waktu itu aku pilih dua. Pertama itu aku pilih ya sekolah teknik elektronik dan informatika karena passing grade-nya lebih tinggi. Yang kedua ya udah karena aku juga ada interest kayak teknik industri menarik nih. Ya udah yang kedua fakultas teknik industri. Jadi passing grade 1 sama 2 tertinggi di ITB terus kayak dapat ya udah. Dan akhirnya udah lulus nih dari yang siswa background Vincent yang di belakang tuh ya, di kampus Saraga ya. Bukan. Betul ya? Raja Widya. Oh, sorry. Raja Ya, Widya betul. Nusantara namanya. Nah, Lawit. Betul. Nah, Pok, sebenarnya penasaran. Waktu SMA, kenapa sih bisa langsung tahu maunya ambil elektro? Emang udah punya gambaran pas SMA, elektro tuh bakalan ngapain aja? Gimana nih, Pok? Sebenarnya waktu SMA itu juga nggak ada gambaran-gambaran sama lah kayak teman-teman semuanya mungkin ada beberapa yang lebih spesial udah tau lah. Cuma mungkin sama kayak teman-teman yang lain, aku juga nggak kebayang teknik elektro itu sebenarnya specifically belajar apa aja di dalamnya, bikin apa dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang bikin aku tertarik buat ngambil teknik elektro dan informatika adalah bayangan aku waktu kecil. Jadi kayak waktu kecil tuh aku ingat-ingat lagi. Waktu kecil tuh aku sering ngapain ya? Ternyata salah satu kerjaan aku yang sampai sekarang masih aku ingat adalah ngerusakin mainan. Jadi ada obeng dikasih sama nenek atau orang tua lupa. Terus aku sering banget congkel-congkelin mainan terus sampai kelihatan bagian dalamnya. Terus penasarannya itu kenapa motor-motorannya bisa gerak gitu ya. Kayak dulu ada mainan robot-robot gitu kan. Terus kok bisa gerak ya? Jadi mulai dari penasaran itu aja sih. Terus kayaknya gue bakat deh di sana. Tapi gue juga nggak tahu. Jadi ya udah cobain aja dulu. Oke, wih menarik nih udah bongkar-bongkar mainan dari waktu kecil. Dan ini kalau nggak salah ya, Pok, correct me if I'm wrong, Elon Musk, katanya dulu juga begitu, Pok. Mainan dia bongkar sendiri. Betul nggak ya? Kalau nggak salah ceritanya begitu. Dia ada mainan, dia mau telaah nih cara bentuknya gimana, cara kerjanya gimana, dan akhirnya dia coba untuk ekspor sendiri. Dan ya itu ada satu ketertarikan yang jadi apa ya kalau bilangnya hot button ya, pemicu ya jadinya kayak kayaknya menarik nih kalau masuk ke sini. Nah, berarti dari kecil udah coba ekspor ke situ, bagus banget nih. Nah kemudian Pok, ketika berhasil nih masuk ke ITB, cultural shock gak Pok? Kaget gak ketika masuk? Adaptasinya gimana? Fortunately ya, mungkin karena aku itu udah 2 kali ngerantau, jadi culture shock tetap culture shock. Tapi culture shock-nya itu udah mulai kayak oh ya kayak gini lagi karena waktu dulu itu waktu aku SMA aku juga pindah kota kan. Jadi aku kalau misalnya boleh dibilang aku bukan dari asli Medan, aku dari kota yang jaraknya sekitar 2 jam dulu 3 jam sebelum ada tol dari Medan namanya Kota Tebing Tinggi. Terus aku pindah ke Medan, waktu pindah ke Medan tuh benar-benar culture shock kayak oh ternyata orang-orang di Medan tuh ambis ya. Mereka belajar apa nih? X sama dengan Y dan lain sebagainya. Aku nggak tahu. Iya. Terus kayak, oh ada pindahnya SMP berarti ya, SMP ke SMA baru pindah ya ke Medan. SMP ke SMA. Benar. Terus waktu masuk ke kuliah itu culture shock juga. Ternyata Pulau Jawa, mindset orang-orang yang ada di Pulau Jawa, specifically mungkin di lingkungan ITB dulu ya, karena aku mulai ke expose sama lingkungan ITB dulu. Ternyata cara pikir mereka itu beda ya, kayak kalau di Medan itu cara pikirnya itu lebih konservatif. Yaudah kita belajar aja, yang penting nilai bagus, lulus, ya udah gitu. Bayangin kalau jadi mindset shift-nya itu adalah kayak kalau di sekolah aku dulu ya, orang-orang itu masuk sekolah jam 6, jam 7 pagi lah, belum sampai jam 6, jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore itu selesai semua kelas. Habis itu orang-orang itu pada kelas at least sampai jam 5 lah. Jam 5, jam 6. Atau ada mungkin yang jam 7. Ada yang sampai tengah malam. Jadi kayak lingkungannya itu ambisius, tapi ambisius buat les dan lain sebagainya gitu-gitu. Cuma ketika di ITB itu beda gitu. Approach-nya beda. Oke. Wah, menarik nih. Berarti di sini ada mindset shifting ya, yang menyadarkan kalau misalnya, oh dunia luar tuh luas banget loh. Kalau di sini model behavior-nya begini, pas masuk ke ITB ternyata begini gitu ya. Oke.
Dan itu dari semester pertama langsung fokus ke elektro ya, Fok? Atau enggak? Atau Jadi kalau di ITB itu kita ada yang namanya tahap persiapan bersama. Oke, gimana tuh? Jadi tahap persiapan bersama itu adalah cara sederhananya sih 2 semester awal. Jadi kan kita ada 4 tahun nih di kuliah. Tahun pertamanya itu 2 semester awalnya itu kita diajarin buat ilmu-ilmu yang umum. Jadi tadi kan aku ada menyebut soal fakultas. Fakultas aku itu namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Terus ada fakultas-fakultas lain namanya FTI, Fakultas Teknologi Industri, terus ada yang lain dan lain sebagainya. Masing-masing itu punya core basic fundamentals yang harus dikuasain. Jadi kayak misalnya ilmu fisika, ilmu kimia, terus ilmu kalkulusnya atau matematika yang lanjutan gitu-gitu. Nah itu diajarin lagi. Nah specifically kalau di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI itu kita ada yang namanya dasar pemrograman sama pengantar analisis rangkaian. Jadi itu dasar buat teknik informatika sama teknik elektro. Tapi karena itu juga dasar buat semuanya, jadi kita waktu di tahun pertama itu kita diajarin itu. Gitu. Beda lagi kalau misalnya nanti di misalnya Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, mereka bakal belajar yang namanya menggambar teknik karena itu penting buat mereka di jurusan-jurusan selanjutnya. Oke, berarti ketika lulus nih masuknya ke fakultas dulu ya, FTEI, kemudian di semester satunya belajarnya umum semuanya ya Kok ya. Lalu di semester 2 atau semester 3 Kok baru menjurus beneran ke elektronya? Semester 3. Semester 3, berarti setahun itu ya pendalaman semuanya lah, pengantar-pengantar. Yang ketiga baru masuk semua. Nah, Fok, mungkin viewers banyak yang bertanya-tanya, teknik elektro tuh belajarnya ngapain aja? Skupnya tuh apa aja sih teknik elektro? Nah, sebelum itu, Fok, sebelum jawab, aku mau ada satu pertanyaan, Fok. Ini mitos atau fakta? Ini kan banyak yang ngomong nih, Fok. Mitos atau fakta ya? Katanya teknik elektro itu kerjanya benerin listrik sama benerin kabel. Bener nggak, Fok? Nggak salah sih. Nggak salah. Tapi nggak salah. Apa aja? Oke. Jadi, tapi buat sedikit meluruskan dan sekalian menjawab apa itu teknik elektro, teman-teman boleh mikirin teknik elektro itu sebagai orang-orang yang merancang misalnya kayak di samping aku, atau yang sering kita sentuh deh, sering kita pakai tiap hari. Saya kayak laptop yang aku pakai sekarang buat video call, terus mungkin kayak HP yang kita pakai sehari-hari, itu kerja yang ngerancang, yang ngedesain itu orang-orang dari teknik elektro. Itu basicnya itu semua ada di teknik elektro. Gimana caranya satu komponen itu terhubung dengan satu komponen yang lain sehingga bisa menghasilkan satu fungsi yang teman-teman inginkan. Misalnya kayak nyalain layar, terus gimana caranya monitor itu ngeluarin cahayanya, terus nampilin informasi yang ada gitu-gitu. Nah itu dipelajarin di teknik elektro. Lanjutin dari mitos atau fakta, jawabannya bisa jadi fakta. Kenapa? Karena ketika kita udah bisa merancang, kita itu juga pasti punya kemampuan untuk memperbaiki juga. Dan kabel, terus mungkin yang listrik itu adalah media supaya kita itu bisa melakukan apa yang kita ingin alat ciptaan kita itu untuk berfungsi sebagaimana layaknya gitu. Jadi itu toolsnya. Terus jadi yang harus dibedain adalah apa bedanya orang teknik elektro, orang teknik, anak teknik sama teknisi. Orang teknik sama teknisi. Bedanya apa? Ya, orang teknik sama teknisi. Nah, jadi orang teknik itu kalau kita artiin ke bahasa Inggrisnya kan engineer. Ya. Atau insinyur lah kalau diartiin secara harfiah balik lah. Jadi insinyur itu kerjanya adalah orang yang merancang, orang yang ngerti cara sistemnya itu harus dihubungkan dari sistem apa ke sistem apa, perubahan sinyalnya harus kayak gimana dan lain sebagainya, menggunakan komponen apa. Sedangkan teknisi itu orang yang ngikutin aja. Jadi orang yang mengaplikasikan apa yang udah dirancang. Terus misalnya kayak kita bilang, gue mau bikin PCB dengan lubang 3 mm. Kenapa 3 mm itu si teknisi yang tahu, si orang tekniknya yang tahu, tapi orang tekniknya cuma itu doang gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti kalau boleh gua simpulin, Fok, kalau misalnya alat-alat elektronik ya yang kita pakai, supaya fungsi itu bisa berjalan sesuai yang keinginan kita, itu dirancang oleh teknik elektro. Orang teknik, ya, anak teknik. Orang teknik ya, anak teknik yang merancang fungsinya
lalu nanti tinggal dioper ke bagian teknisi yang tinggal mengolah dan sebagainya. Ya, misalnya sampai sekarang bahkan fun fact, aku nggak bisa pakai solder dengan baik dan benar. Oke. Oh, karena beda lagi ya ilmunya ya, Fok ya? Beda lagi. Bener, jadi itu lebih ke teknisi. Oke, nah menarik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya ketertarikan atau kayak curious gitu ya, penasaran tentang gimana sih cara kerja laptop, gimana sih cara kerja apa misalnya AC gitu ya, atau gimana cara kerja televisi. Nah, itu kalau dibongkar-bongkar, konsep pemikiran supaya bisa berfungsi seperti itu dipelajari di teknik. Betul, Fok ya? Benar. Nah, wah menarik juga nih. Oke, lanjut Fok. Kita bicara tentang scoping. Kalau aku di manajemen ya, di UI, manajemen UI, kita scope-nya kan manajemen, itu kita bisa terbagi dari marketing, HR, operational, sama finance. Jadi kita akan belajar seputar itu. Ya, accounting masuk juga, accounting. English, bisnis juga masuk. Kalau di teknik elektro sendiri, scoping-nya gimana Fok? Fisika semua kah, hitungan semua kah, atau gimana nih, Bang? Oh, oke. Jadi kalau di teknik elektro itu mostly sebenarnya kan fundamental kita itu ada di fisika sama matematika. Ini dua. Kimia support lah, karena misalnya kayak sekarang ada teknologi baru, yang misalnya mikroprosesor dan lain sebagainya, itu kan tetap ada proses kimiawinya. Jadi itu proses supportnya. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan Ko Franky tadi, aku bakal jelasin tadi. Kan aku tadi ada sempat nyebut fakultasnya kan. Fakultasnya itu ada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika namanya. Nah, sebenarnya di dalam fakultas ini ada 6 jurusan. 6 jurusan yang naungi. Nah, beberapa jurusan ini sebenarnya merupakan pecahan dari beberapa jurusan utama. Jadi jurusan utama itu kalau boleh dibilang itu ada teknik elektro sama teknik informatika. Teknik informatika itu pecahannya adalah sekolah teknik STI. Jadi aku salah kepanjangannya, tapi sekolah sistem teknologi informasi, basically belajar tentang gimana cara menghubungkan engineering sama bisnis. Jadi mengartikan spesifikasi teknis menjadi spesifikasi bisnis dan sebaliknya. Itu STI. Oke. Terus, sisa 4 lainnya itu adalah pecahan dari teknik elektro. Oke. Jadi maksudnya kubu sebelahnya ya. Tadi kan udah 2 kan. Ya. Jadi sisa 4 sekarang. Ada teknik elektro, ada teknik telekomunikasi, ada teknik tenaga listrik, terus ada teknik biomedis. Oke. Ini juga alasan kenapa kalau aku ngomong sama orang, misalnya orang yang ngerti dikit lah teknik, kamu dari mana? Oh, dari teknik elektro. Arus besar atau arus kecil? Jadi pembagian paling utamanya itu di arus besar atau arus kecil. Bedanya apa nih? Arus besar, arus kecil? Bedanya apa nih? Jadi arus kecil itu yang ngurusin lebih ke komponen-komponen yang mungkin tegangannya itu tegangan kecil, misalnya kayak TV dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya arus besar itu yang dari ini terkait sama jurusan teknik tenaga listrik tadi, biasa kita sebut power, itu ngurusin yang tegangannya di atas 220. Misalnya dari bangkit mau sampai rumah. Itu harus apa aja dan lain sebagainya, gimana proteksinya, gimana supaya kalau misalnya kayak pembangkitnya mati nih, backupnya dari mana gitu, terus gitu. Jadi itu teknik tenaga listrik. Tapi itu dulu pecahan dari teknik elektro. Jadi dulu itu cuma ada teknik elektro doang. Pecahan jadi teknik power, teknik tenaga listrik, terus ada juga pecah jadi teknik telekomunikasi. Jadi teknik telekomunikasi itu sama seperti namanya, itu teknik yang pecahan dari teknik elektro yang lebih fokus dan spesialisasi ke misalnya gimana caranya kita mengkomunikasikan dua sistem, gimana caranya merancang sistem internet yang di satu lokasi supaya dia nggak ada gangguan, misalnya aman dari jaringannya terhubung. Benar. Terus gimana caranya melakukan modulasi sinyal yang baik dan benar. Jadi modulasi sinyal itu adalah gimana caranya kita bisa ngirimin sinyal kalau di sistem itu kan cuma 010101 doang. Ya. Tapi ketika dikirim itu dia bentuknya itu jadi sinusoidal. Sinusoidal tuh jadi ada polanya ya.
Ya, pola gimana gelombang. caranya kita bisa ganti gelombang itu gitu-gitu. Dan kita bisa balikin lagi. Oh, Nah, itu di teknik menarik komunikasi. nih. Terus Jadi ada juga satu hubungan-hubungannya. lagi, Ya, satu lagi ya, apa? teknik biomedis. Biomedis, ya, oke. Ya, jadi teknik biomedis itu jurusan yang baru banget dipecah sekitar waktu aku baru masuk itu baru angkatan kedua, berarti sekarang itu udah angkatan ke 5 kali, ke 5 atau ya mungkin Ya, tahun sekitar depan itu yang 4 atau 5, ya. Ya. Jadi teknik biomedis itu kalau kata orang bahasa kerennya itu dokter masa depan. Waduh. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ada ikut tren kan sekarang udah banyak nih yang mulai bikin gimana caranya bikin robot buat operasi orang. Gimana cara bikin robot buat produksi sistem kesehatan tubuh manusia. Nah, itu kerjaan orang yang di biomedis. Oke, menarik. Nah, wah menarik banget ya, ternyata training itu banyak sekali ya engineer penjurusannya dan cabang-cabangnya. Dan fun fact-nya, Pok, di next video aku akan collab sama satu teknik biomedik UI. Nah, adik tingkat aku juga pas nanti. Teman-teman viewers penasaran siapa, nanti nggak komen. Kira-kira siapa ya teknik biomedik UI? Wah. Oke, balik lagi nih Pok ke scoping dari teknik elektro sendiri. Berarti tadi Pok udah bilang kalau heavy-nya tuh di fisika dan matematika, logiknya dapat gitu. Nah, tapi lu kok bisa jago coding, Pok? Pemrograman Python kok lu bisa jago gitu? Apakah itu masuk scoping dari teknik elektro atau gimana nih? Jadi kalau kita ngomongin soal teknik elektro sendiri, itu kita harus bagi lagi. Jadi tadi kan ada basisnya itu semua di fisika matematika. Tapi ketika kita implement, ketika kan fisika matematika itu adalah yang menjalankan semua hardware-nya. Tapi hardware itu kan bolong kalau nggak ada perangkat lunaknya, nggak ada software-nya. Nah, jadi kerjaan orang teknik elektro juga adalah menerjemahkan dari apa yang udah dari hardware tadi supaya bisa dihubungin ke software. Apakah itu mau dipakai sendiri sama anak teknik elektronya atau itu mau dilanjutin ke anak teknik informatika, ya terserah. Oh, berarti belajar juga ya tetap memprogramkan sesuatu supaya nanti hardware-nya bisa berjalan. Dan biasanya pakai bahasa pemrograman apa aja, Pak? Kalau di teknik elektro sendiri, itu ini aku ngomongin general ya, tapi spesifik di ITB. Ya. Jadi teknik elektro ITB itu waktu di tingkat 1, waktu kita TPB, itu kita belajar mungkin kalau sekarang udah jadi Python. Waktu di tahun aku masih belajarnya pakai Pascal. Jadi masih tradisional banget. Terus kita belajar pakai, nah itu namanya pemrograman prosedural. Jadi pemrograman prosedural itu adalah yang kita kalau nulisnya algoritmanya itu, cara kerjanya itu sesuai urutan yang kita rancang. Nah ada satu lagi approach yang namanya functional programming. Functional programming itu yang kita pelajari itu Haskell. Jadi basically kita membuat satu fungsi untuk melakukan satu fungsi aja. Tapi itu satu program bisa punya beberapa fungsi, tapi paradigmanya itu diubah dikit jadi fungsional. Nah itu namanya Haskell. Terus kita juga ada paling basic itu sebenarnya kalau misalnya kita mau ngoding, terutama ngoding buat hardware, paling bagus adalah pakai C. Makanya kita ada materi khusus namanya pemecahan masalah dengan menggunakan C. Dan jadi, C juga berevolusi dari C+ gitu ya, Fok ya? C++ ya. Ya, C++. C dekat sama C++. Basically C adalah bahasa C++ yang modul-modulnya itu udah dihilangin semuanya. Jadi C itu benar-benar bahasa yang bersih, paling ringan. Tapi paling ribet juga dipakai karena misalnya ada beberapa fungsi, aku lupa. Kalau nggak salah itu bahkan fungsi pangkat itu harus kita ketik sendiri atau kita tulis sendiri. Jadi agak ribet tapi paling ringan dan itu paling cocok buat di mesin karena mesin belum ada apa-apa. Jadi kita definisikan semuanya dari awal. Terus dari C itu juga ada yang namanya bahasa mesin. Bahasa mesin pakai apa nih? Kode biner atau pakai apa nih? 1010? Bahasa mesin itu kita pakai bahasa assembly kok. Jadi assembly itu nanti kita bisa melihat di memory stack. Jadi kan kalau di komponen elektronik, terutama yang modern ya, kayak udah mikroprosesor dan sebagainya, komputer lah.
itu kan ada RAM yang namanya RAM, Eh, memori RAM itu basically memori sementara penyimpanan buat pemrosesan data. Jadi misalnya kayak Ya. kita ngetik T itu masuk ke memori yang ada di komputer dulu, nggak langsung di save ke hard disk. Oke. Nah, kita ngecek T itu masuknya di alamat berapa, terus ketika kita misalnya bikin ketik spasi nih, T-nya itu apakah pindah alamat atau enggak, terus itu pakai bahasa apa gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi nggak sampai paling binary-nya, cuma kita melihat hasil translatean dari binary-nya itu dalam bentuk assembly-nya. Wih, logiknya dapat nih. Wah, wih, jadi menarik nih, Fox. Sebenarnya teknik belajarnya juga luas banget ya. Tadi lu bilang kan ada yang harus besar, harus kecil. Belajarlah tentang konsep dasarnya, konsep fungsionalitasnya gimana, menghubungkannya gimana, memerintahkannya gimana, bikin fundamentalnya. Lalu juga belajar pemrograman yang tadi disebut tadi, bahasanya juga banyak banget, ada pakai Python, pakai Pascal, pakai C++, assembly, dan lain sebagainya. Itu menarik banget. Nah, kalau boleh tahu kok, ketika lu 4 tahun belajar di teknik elektro ITB, itu porsi pembagiannya gimana kok? Apakah di kelas itu lebih banyak, atau lebih sering ke lab, praktikum, bikin eksperimen, bikin project, atau gimana kok kalau pembelajarannya? Kalau di teknik elektro ITB ya, itu mostly banyak di kelas dan di lab sih. Tuh. Jadi banyak tugas praktikum. Jadi biasa anak-anak teknik elektro itu kalau nggak tidur itu kemungkinan besar karena ngejarin laporan praktikum. Sama seperti teknik-teknik lainnya sepertinya. Ya, laporan praktikum. Laprak bener. Ya. Bahkan pernah ya kayaknya waktu Ko Franky lagi datang, aku lagi banyak-banyaknya laprak. Ya, betul. ya, yang di meja itu ya. Oke. Ya, kalau dilihat berapa porsi kali ya? Mungkin 40% di lab, 60% di kelas. Ada nggak kok kayak gitu? Bisa dibilang kayak gitu, 40% di lab, 35 kali ya? Nggak tahu. 35. Nggak ngitung, cuma mungkin bisa diestimasikan kayak gitu kok. Jadi kayak kalau misalnya tergantung semester berapa sih. Jadi tiap semester itu jumlah praktikumnya itu bakal beda-beda, perbandingan SKS terhadap mata kuliah yang lagi diambil itu bisa beda-beda. Oke, wih menarik nih. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke teknik itu jangan takut, karena bukan cuma belajar konsep doang, tapi memang di lab itu memang praktikal, bisa kelihatan banget di situ. Dan ada project-project khusus gitu nggak, Prof, yang pernah dibuat terkait elektro? Atau mungkin ada masterpiece nggak? Pas lulus gitu bikin apa gitu? Jadi ini terkait sama kerjaan aku mungkin waktu ini ya, selesai dari magang. Jadi ini itu sebenarnya nggak teknik elektro banget. Cuma ada satu mata kuliah pilihan kita ambil namanya PPLJ. Jadi ini aku lagi mikirin kepanjangannya. Ya memang sih, biasa kita memang suka singkat-singkat gitu sih. Kayak kalau di pemrograman perangkat lunak jaringan. Oke, perangkat lunak jaringan. Jadi gimana caranya kita bisa bikin sistem yang basically kalau misalnya sekarang kita lihat ya, kan website di internet itu ada keren-keren banget, tampilannya udah keren banget. Nah kurang lebih gimana caranya bikin sistem yang secure. Tapi kita ngambil approach-nya dari approach yang lebih dalamnya. Jadi ke level hardware-nya. Waktu dari satu komputer dikomunikasikan ke komputer lainnya. Terus kita ngambil satu challenge, misalnya kayak disuruh bikin aplikasi apa aja kan. Jadi di tingkat akhir itu mungkin aku bakal ceritain dua project kali ya, sama project TA aku. Cuma yang ini itu dekat sama TA, dan ini itu membanggakan. Kenapa? Karena aku berhasil bikin temen satu project aku yang awalnya nggak tertarik banget, bahkan mungkin kayak terpaksa buat ngambil matkulnya, jadi matkul favorit dia sekarang. Passion. Oke, gimana tuh ceritanya kok? Jadi kita itu bikin password saver. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman yang lain kan mungkin bikin aplikasi ya udah yang gampang aja lah. Sedangkan gue kepo, gue kayak gak menarik, gue mau bikin aplikasi yang gue bisa pakai juga sendiri. Terus ya udah deh, gue propose, ya udah kita bikin password saver aja. Gimana caranya kita bisa bikin satu infrastruktur buat menyimpan password kita sendiri tanpa harus pakai, misalnya kayak kalau di internet kan ada yang mungkin layanan gitulah.
Jadi kita bikin itu pakai Python waktu itu. Tantangannya adalah gimana caranya make sure bahwa yang kita simpan itu aman, password kita ketika kita kirimin ke sistem itu juga aman. Waktu di tengah itu nggak ada yang bisa nyontek, kurang lebih gitu. Jadi salah satu project yang membanggakan. Password saver, oke. Di password sendiri ya disimpannya ya berarti ya di lokal ya. Ya. Oke, lanjut. Yang satu lagi, yang mana nih, Kok? Dua itu mungkin yang aku kerjain buat tugas akhir. Kalau teman-teman sekarang itu mungkin udah lumayan sering ya, terutama kayak mungkin Ko Franky yang udah kita dulu IoT, di Excel ya? bareng juga. Oh, aduh, tebakan bener nih, IoT. IoT, ya. Jadi IoT itu kan udah seksi banget di dunia. Dan itu juga salah satu bidang yang digarap sama teknik elektro sebenarnya. Gimana caranya kita bisa bikin komponen elektronik atau mungkin robot atau apapun yang bisa terhubung dengan internet dan bisa dikendalikan dan bisa dipantau dari manapun kapanpun. Salah satu yang aku bikin adalah meteran listrik digital. Apa bedanya sama meteran listrik yang sekarang? Meteran listrik yang sekarang itu semuanya masih offline. Jadi PLN itu masih manual. Ya, dan masih manual. Datang, ya, oke. Benar. Kalau punya lu gimana, Kok? Kalau misalnya si meteran itu udah bisa terkoneksi dengan internet, ya udah kita bisa provisioningnya dari mana aja, kita bisa monitoring dari mana aja, dan kita bisa kendaliin dari mana aja, kurang lebih gitu. Terus kita juga pakai protokol-protokol baru yang lagi seksi waktu itu. Jadi ada teknologi yang namanya long range, long yang untuk panjang, range jarak, jadi jarak jauh. Nah, teknologi ini sekarang masih dicoba buat dieksplor aplikasinya, dan kita salah satu yang pertama buat eksplor buat implementasi ke meteran listrik. Jadi cara kita mikirin long range itu adalah long range itu equal sama 4G, terus equal juga sama mungkin sinyal telekomunikasi radio lainnya gitu-gitu. Cuma ini jalannya itu di frekuensi sekitar 931 MHz kurang lebih gitu. Oke, wih keren banget. Berarti kayak misalnya jaringan, network, gelombang itu masuk ke ranah lu juga ya? Iya. Oh, oke, menarik. Tapi dipelajarin lagi lebih dalam di tadi yang aku sebutin teknik komunikasinya kok. Jadi teknik elektro itu teknik general yang belajar semuanya, tapi secuplik. Oh, tapi nggak apa-apa, bisa semua jadinya. Walaupun nggak bisa semua. Wih, menarik banget. Dan tadi bagus banget sih, kalau misalnya gua perhatiin ya, kalau di lapangan biasa tukang PLN datang tuh ke rumah, liatin meteran listriknya berapa, dicatat manual, baru dilaporin nanti. Kemudian kalau pakai teknologi lu ini berarti bisa dimonitor dari jauh ya, atau even dia cuma mungkin pakai satu alat yang mancelin sensor, dia tinggal giniin aja daerahnya direct langsung ke capture semua ya datanya ya. Bisa dibikin kayak gitu fiturnya. Wah, ini menarik nih. Nah, buat teman-teman semua yang mikir mau bikin inovasi sesuatu, bikin apapun, mau bikin IoT ya, masukin sensor atau apa sehingga punya fungsi baru. Kalau sekarang kan lagi trending ini kok smart home. Smart home tuh pakai IoT bisa masuk, ada sensor suaranya, ada sensor cahaya, ada sensor kecepatan, sensor berat, tuh banyak banget teman-teman bisa aplikasiin, dan itu bisa teman-teman pelajari di teknik elektro. Wih, keren banget nih, gue bisa jadi anak engineer juga nggak ya, Kok? S2. Wah, nah itu kan tadi ngomongin tentang mata pelajaran, scopingnya dan sebagainya. Mau tanya sebagai mahasiswa sendiri, Kok, suka dukanya di teknik elektro ITB apa, Kok? Suka dukanya? Wah, suka dukanya. Jadi kalau boleh cerita dikit ya, sebenarnya waktu dulu itu aku juga waktu mau ngambil teknik elektro ya, aku juga agak bimbang sebenarnya mau ngambil teknik elektro atau enggak ya, atau lo pindah aja ke teknik informatika gitu ya. Terus apakah STI yang lebih, kalau konon katanya lebih santai, jadi banyak mikir kan. Terus waktu itu juga salah satunya kayak mikir, kalau misalnya informatika kan banyak coding, kayaknya bisa belajar sendiri deh, bisa belajar objek. Padahal enggak, yang dipelajari itu juga completely different. Jadi sebenarnya kalau waktu masuk ke teknik elektro sendiri itu lebih ke sok-sokan juga, kayak agak sombong sih waktu itu. Cuma ya udahlah, masuk aja dulu. Terus
waktu masuk, waktu awal-awal jujur aku gak demen-demen banget sama teknik. Bahkan mungkin kayak aku sempat mikir kayak mungkin this is the last time I'm going to do engineering, kayak ya udahlah, yang penting aku tahu aku lewat dan lain sebagainya. Terus yang penting indeks prestasi masih kejaga dan lain sebagainya. Tapi the more I learn it, dan terutama waktu aku mulai masuk ke tingkat akhir, aku mulai realize bahwa ternyata by studying electrical engineering atau engineering yang dekat sama yang kalau di istilah startup ya, ada istilah namanya deep tech. Jadi elektro itu juga salah satu jurusan atau teknik yang paling dekat sama istilah deep tech itu. Jadi kayak kita itu jadi bisa belajar, sukanya itu mungkin lebih ke kita jadi bisa tahu benar-benar, misalnya monitor nih. Tahu nggak, monitor itu ternyata cara kerjanya nggak semua pixelnya itu muncul langsung gitu. Ternyata pixelnya itu muncul dari kiri atas, terus jadi pixel itu ibaratnya titik-titik yang ada di monitor. Munculnya itu satu-satu. Jadi satu dulu, satu baris udah habis, dia baru lanjut ke baris selanjutnya gitu. Terus mulai dari kiri gitu. Jadi itu hal-hal yang kita dapat dari teknik elektro. Dan benefitnya ke aku juga, aku jadi ngerti kayak misalnya kalau orang nyebut nih, ada teknologi namanya artificial intelligence, kira-kira bisa dipakai nggak ya? Ada teknologi namanya IoT, kira-kira bisa dipakai nggak ya buat ngapain gitu? Aku jadi punya systemic mindset sama engineering approach of kayak gimana sistem itu bisa dibikin dan kenapa sistem itu bisa dibikin gitu. Dan caranya itu gimana gitu, bentuknya bakal kayak gimana hasil akhirnya. Dan mungkin itu lebih ke sukanya. Dukanya itu yang tadi aku ceritain. It's not an easy path to go through karena teknikalnya itu banyak banget, angkanya itu banyak banget. Bayangin kalau di teknik elektro itu kita mainnya itu bukan matematika yang real lagi. Kan 3 tambah 4 itu kalau di matematika asli itu kan 7 kan. 3 tambah 4 di matematika kompleks itu bilangan imajiner itu bisa 5. Karena ngambilnya sudut Pitagorasnya dan lain sebagainya, kurang lebih gitu. Jadi semuanya itu harus di-imagine dan gak mudah buat ngebayangin semua yang ada di dalamnya. Jadi it's not an easy part sih. Walaupun belajarnya banyak ya, dan sampai sekarang walaupun kalau misalnya disuruh ngulangin matematika kompleks, mungkin aku nggak bakal bisa lewat lagi, harus belajar banyak lagi, udah lupa. Tapi it is what it is. Kalau dukanya apalagi ya? Dukanya di teknik elektro itu tugasnya banyak. Ya mungkin jadi kurang tidur. Iya. Masuk ke manajemen masing-masing orang ya. Nanti orang takut kok masuk ini teknik elektro ITB karena lo bilang kurang tidur. Manajemen prioritas. Manajemen prioritas, ya betul. Oke, wih menarik banget nih. Tadi berarti bagus banget ya. Sukanya tadi Vincent udah sampein teman-teman ke kita bahwa pola pikirnya, structural thinking-nya dapat banget. Jadi ini juga bermanfaat, kayaknya jadi investasi untuk masa depan deh. Karena kan kita kalau di masa depan ini, di dunia profesional, kita seringkali berkecimpung dengan masalah. Kita harus punya problem solving yang bagus. Dan systemic thinking yang Vincent punya ini udah membantu mengarahkan dia, memetakan nih, oh ini kira-kira akarnya apa, kenapa bisa terjadi, potensialnya apa, impact-nya apa, risk-nya apa. Jadi itu bagus banget. Dan bisa explore hal baru ya, terus kayak monitor dia pixelnya jalan. Dan ternyata juga lampu ini Fok yang di atas kita ternyata nggak nyala terus ya, tapi partikelnya mati hidup ya, ganti-gantian ya. Gantinya 60. Nah, jadi dalam 1 detik itu ada 60 kedipan wajarnya, 50 sampai 60 lah. Teman-teman, ada untold story itu yang kita pikir lampu kayak gitu doang, ternyata enggak loh, ada rahasia di belakangnya, itu dipelajari di teknik elektro. Dan juga berkaitan dengan duka tadi ya, walaupun mungkin tugasnya banyak ya, mungkin, dan aku percaya mungkin di setiap jurusan juga punya tugas masing-masing dan cukup banyak, tapi balik ke diri kita lagi lah, gimana kita bisa energi management dan time management. Dan Pok, kalau boleh di summary Pok, dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat di Elektro ITB, lu tuh ngapain aja Pok? Misalnya tahun pertama ya, misalnya kalau gue ya, tahun pertama gue adaptasi dulu, belajar ikut kepanitiaan yang kecil-kecil, levelnya staff.
tahun kedua agak mulai stabil, gue masuk ke lebih kepada organisasi tuh. Nah, tahun ketiga gue mulai cari beasiswa, ikut program pengembangan, ikut lomba gitu. Tahun keempat magang, kemudian skripsi gitu-gitu. Nah, kalau lu sendiri gimana kok gambarannya? Berarti ini nggak spesifik di kurikulumnya ya, gue? Ya, di Vincent sendiri. Vincent dari tahun pertama tuh ngapain aja sih fokusnya? Oke. Kalau di aku sendiri mungkin di tingkat pertama itu eksplorasi sih, benar. Jadi eksplorasi, mencari kira-kira bakal aktif di mana, terus melihat komunitas apa aja yang udah ada, opportunity-nya apa. Mungkin di tingkat pertama itu aku mencoba memberanikan diri jadi ketua angkatan di satu unit waktu itu. Terus unfortunately juga belajar banyak di sana, banyak hal-hal yang mungkin Vincent yang baru lulus SMA waktu itu banyak belajar. Tapi leads juga ke waktu tingkat 1 itu juga mulai banyak apply ke program, misalnya kayak di tingkat 2 jadinya dapat satu program beasiswa di XL di mana kita ketemu. Terus di tingkat 2 itu mungkin banyak eksplorasi juga, ada ngikut mentor buat belajar bisnis, tapi juga nggak really succeed well, tapi belajar. Terus masuk ke tingkat 3-nya itu aku mungkin kalau misalnya unit udah agak jarang, aku juga bukan tipe yang aktif banget di himpunan. Jadi ya udah, waktu masuk ke tingkat 2 ke tingkat 3 itu aku baru tahu professional life itu gimana, karena aku kebetulan dapat magang. Jadi magang itu penting guys. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau masuk kuliah terus mau cari pengalaman, magang aja. Setiap ada liburan cari aja magang yang bisa kalian masukin. Terus masuk ke tingkat 3 itu awal-awalnya itu agak kayaknya middle university crisis. Jadi kayak gue udah ngapain ya 2 tahun ini, sisa 2 tahun lagi gue main di kampus. Jadi waktu itu awalnya itu mungkin lebih ke agak escape juga. Gue belum punya cewek, cari cewek dulu lah dan lain sebagainya. tapi ya udah gitu, nggak dapet. Tapi waktu itu juga mulai nyari-nyari lomba. Akhir dari tingkat 3 itu mungkin fortunately kita kepilih buat jadi salah satu tim yang ke Shanghai ikut Nobel Prize. Di sana juga belajar banyak. Dari awalnya nggak ngerti startup itu kayak gimana, bisnis plan itu kayak gimana dan lain sebagainya, sampai ke tahap internasional di mana kita dibantai, tapi bantainya itu yang bermanfaat. Terus dari sana itu juga waktu tingkat 3 ke tingkat 4 itu fortunately lagi diterima ke Singapura, satu-satunya dari Indonesia waktu itu. Keren. Di Cisco. Terus itu magang. Itu turning point aku juga ketika aku bahwa teknologi itu benar-benar bermanfaat, dan apa yang aku pelajari itu ternyata sekarang itu bisa ngasih dampak yang luar biasa ke masyarakat. Karena waktu itu juga aku mikir kayak ini aku lagi kerja praktek kan sebenarnya. Terus this is my last shot in technology company, and if it doesn't work out, maybe I'm not going to be in the technology space or at least engineering space anymore gitu. Dan ternyata it works out gitu. Terus habis itu tingkat 4 banyak lombanya, jadi banyak ikut kegiatan. Terus kemarin juga ada bantuin Ko Franky di Do It. Terus ikut lomba, hackathon, gitu-gitulah. Dan fortunately ada menang beberapa lah. Banyak gagalnya juga, banyak coba-cobanya juga. Oke, keren banget nih. Jadi teman-teman semua tadi itu cerita Vincent, versi Vincent. Nah, balik ke teman-teman lagi, teman-teman goals-nya mau apa? Jadi balik ke teman-teman terserah. Kalau tadi Vincent fokus di tahun ketiga, tahun keempatnya adalah magang, lomba. Kalau teman-teman ada yang mau kayak enjoy life, atau mau start bisnis, atau mau organisasi, atau mau exchange ke luar negeri, itu terserah, boleh, bebas. Tergantung teman-teman goals-nya apa, midnight-nya apa, dan passion-nya mau ke arah mana. Kalau tadi Vincent udah cerita nih tentang kehidupan dari dia sendiri. Dan keren banget nih teman-teman. Jadi Vincent udah eksplornya juga banyak banget, dan bukan cuma kawasan Indonesia, tapi udah sampai ke regional, bahkan global.
keren banget. Nah, Vincent, Yup, lagi nge-freeze ya kayaknya ini videonya. kayaknya ya. Ntar aku matiin videonya coba. Aku nyalain lagi. Nah, Oke. Nah, Vincent mau tanya balik ke jurusan. Kalau misalnya setelah lulus dari teknik elektro, biasanya prospek karirnya apa aja sih? kalau di teknik elektro ya, yang mau sejalan atau nggak sejalan? Yang sejalan. Soalnya bisa aja aku kalau nggak sejalan manajemen, aku jadi ya engineer juga mungkin bisa. Yang sejalan gitu kok. Gimana? Oke, aku nge-freeze lagi. Iya, nge-freeze, betul. Oke, ya. Nah, Jadi silakan. kalau yang sejalan mungkin jadinya itu antara mungkin kayak IC designer yang benar-benar sejalan yang lulus ya. Dan menurut aku ini penting banget sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman emang merasa teman-teman punya ability, bakat dan kemampuan buat jadi designer, I highly encourage you guys to go deep on that. Mungkin ngambil S2 langsung. Why? Karena kebutuhannya di Indonesia itu tinggi banget dan menurut aku buat gimana caranya biar kita bisa. Jadi kalau di waktu aku baru mau lulus ya, kita banyak di preaching soal industri gimana industri teknik industri mikroelektronik di Indonesia itu dulu yang mungkin menempati nomor 4 di global trade, mungkin di neraca ya, aku nggak tahu istilahnya, tapi sekarang itu udah nggak ada namanya. Dan gimana, dan salah satu fungsi penting, dan dulu sempat ada kabar Bandung itu bakal jadi Silicon Valley-nya Indonesia kan. Dulu Intel mau bangun pabrik di Indonesia dan lain sebagainya, tapi batal semuanya. Nah itu ada beberapa economic downturn dan ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Tapi menurut aku gimana caranya supaya bisa rising adalah buat teman-teman yang emang punya minat dan bakat di sana itu buat perdalam dan benar-benar jadi desainernya. Supaya industrinya itu bisa naik lagi gitu. So it's really important. Terus mungkin yang deket juga adalah kayak mungkin IoT engineer, systems engineer. Jadi systems engineer itu lebih dan IoT engineer itu lebih ke gimana caranya kita bisa bikin ngubungin komponen dan kita tahu komponen apa yang harus dipakai, terus bikin coding drivernya harus gimana gitu-gitu. Terus sistem engineer adalah orang-orang yang kira-kira nyari komponennya dan ngubungin antara satu sistem dan satu sistem lainnya. Biasanya sistem engineer apa bedanya sama IoT engineer adalah sistem engineer itu udah lebih dekat sama orang bisnis daripada IoT engineer-nya. Jadi IoT engineer itu lebih teknikal lagi orangnya. Terus technical specialist, technical solution specialist itu juga dekat sama systems engineer. Biasa kerjanya itu emang di tech company sih. Apakah itu di Amazon Web Service, jadi data centernya Amazon, kerja di Google, mungkin Google Cloud, terus bisa juga kerja di Cisco, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya engineer atau Hewlett Packard, HP gitu-gitu, nah itu kerjanya systems engineer atau technical solution specialist. Terus mungkin ada beberapa role juga researcher. Jadi researcher itu orang-orang yang paling dekat sama teknologi yang paling update sekarang. Salah satu yang mungkin lagi populer di ITB waktu aku baru lulus, ada teknologi yang namanya LiFi yang lagi dikembangkan. LiFi itu light fidelity. Jadi WiFi tapi pakai cahaya lampu. WiFi. Jadi nggak harus ada WiFi lagi, ya. Wow. Jadi bisa dapat akses internet dari cahaya lampu. Cahaya lampu, benar. Wow. Baru tahu, keren banget loh. Itu yang lagi dikerjain, dan itu kerjanya researcher. Jadi researcher itu bisa dua jalan. Apakah kalian memang benar-benar mau researcher atau researcher yang S2? Ya tergantung kalian mau ngambil jalan yang mana. Terus yang mungkin kalau udah agak jauh, ya kalian bisa masuk ke agak jauh tapi masih ranah teknologi ya. Mungkin bisa jadi product manager atau mungkin bisa juga sebenarnya masih bisa jadi developer sih. Android developer atau mobile developer, kalau itu passion kalian, ya kalian bisa masuk ke tech startup yang sekarang lagi booming lah, Traveloka, Gojek dan lain sebagainya. Harusnya itu ke cover.
Nanti kalau misalnya aku kepikiran lagi, silahkan DM aku, terus aku ceritain Boleh. lagi mungkin kalau ada yang ketinggalan. Wih, menarik nih. Jadi buat teman-teman viewers yang mungkin belum dapat gambaran teknik elektro seperti apa, tadi udah dijelasin, dan mungkin penasaran, habis lulus jadi apa? Nah, jadi Vincent udah cover nih teman-teman. Kalau aku lihat ya, Vincent tadi itu dari sisi praktikal dapat banget. Jadi benar-benar teman-teman melakukan sesuatu yang praktikal. Ada hasil output bisa dilihat, bisa dipantau. Lalu juga bisa bangun sistem arsitek ya, bangun arsitektur infrastrukturnya gimana. Dan yang terakhir ada scoping researcher yang buat inovasi-inovasi, optimisasi, efisiensi, bikin alat-alat, nah itu bisa gitu. Dan salah satu contohnya juga Vincent ini waktu masih mahasiswa juga bikin alat IoT teman-teman. Di kamar Vincent itu ada satu lampu yang dia bakal hidup otomatis kalau Vincent bergerak. Ya, ingat ya, Mas? Masih ada ya alatnya ya? Oh iya, ada. Masih ada ya di kamar ya? Masih ada. Nah, jadi lampunya tuh bukan pakai listrik, teman-teman. Nggak dicolok ke listrik gitu, tapi kayak pakai sensor. Jadi, ketika Vincent bergerak, bangun, lampunya nyala. Terus aku kaget. Terus aku waktu di kamar Vincent kayak, hah? Jadi kok bisa begini nih? Oh, ternyata itu IoT. Dan itu ketawalah bahwa kita, wah, ternyata teknologi bisa sangat helpful banget nih buat kita. Itu menarik banget. Nah, Vincent, ini mau minta saran atau pesan dari Vincent untuk dua. Yang pertama, adik-adik tingkat viewer yang masih SMA atau masih sekolah yang mau masuk jurusan teknik elektro. Sarannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saran untuk yang udah masuk ke teknik elektro. Sarannya apa? Nah, boleh nih. Buat yang mau masuk ya, buat yang mau masuk dulu yang pertama ya. Buat yang mau Saran masuk sebenarnya, mungkin buat kalian yang udah tahu kalian mau masuk teknik elektro, I think you are more fortunate than me lah. Karena basically aku juga waktu mau masuk ke ITB, aku juga belum benar-benar yakin aku bakal ngambil 100% elektro. Cuma mungkin bakal ngambil elektro. Yang mungkin kalian perlu persiapkan adalah sebelum masuk ke ITB-nya tentu aja kalian harus persiapan yang kayak kalau misalnya kalian waktu SMA rajin di kelas, ya berarti nilai SNMPTN mungkin udah cukup. Tapi kalau kalian yang mungkin agak main-main, menikmati hidup, mungkin ya kalian harus persiapin buat SBMPTN-nya, ikut-ikutan bimbel dan sebagainya. Make sure bahwa nilai TPA kalian, tapi aku kurang tahu metrik yang sekarang dilihat sama tim SBMPTN itu apa aja sih. Mungkin istilahnya udah lain, UTBK ya kalau nggak salah. Nah, UTBK itu lihat apa aja sih. Nah, itu kalian harus persiapin baik-baik. Yang penting kalian masuk dulu ke ITB-nya. Terus mungkin another tips ya, cuma kalian harus research lagi. Jadi kalau di ITB itu ada beberapa jalur lain. Misalnya ada jalur mandiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak lewat UTBK, berarti kalian harus lewat ke jalur mandiri. Tapi biasanya ITB itu juga ada jalur peminatan. Nah, kalian coba cari apakah yang jurusan yang kalian pengen itu masuk ke peminatan nggak. Kalau kalian mau elektro itu, kalian mau elektro yang benar-benar general kayak yang aku ambil, atau kalian mau teknik megal listrik, biomedis, atau mungkin teknik telekomunikasi. Jadi ada beberapa jurusan lagi, kalian bisa searching lagi di Google kira-kira yang mana yang kalian lebih tertarik. Kalau misalnya ternyata ada yang teknik elektro, tapi teknik elektro yang pecahannya, dan itu emang peminatan yang kalian mau, ya why not gitu. Jadi itu bisa diambil juga. Terus mungkin persiapkan aja, enjoy aja sih, nggak perlu terlalu ambis banget tiap hari sama buku dan lain sebagainya, nggak perlu. Jadi have fun aja. Kalau misalnya jodoh masih ketemu kan, kata orang. Ya. Terus prepare ya, intinya preparation tapi prepare. Ya. Benar. Ya, lanjutkan. Terus kalau misalnya buat yang udah masuk, sih sebenarnya mungkin saat ini kalau misalnya kalian masih di tingkat 2, tingkat 3, kalian bakal bingung kayak gue belajar apaan sih nih? Kayaknya nggak relevan, mungkin gue nggak bakal kepake lagi waktu gue udah lulus gitu. Dan ya udahlah, mau nilainya berapapun ya udah gitu, yang penting gue lulus atau nggak peduli lagi gitu. Ya sebenarnya kalian you have to trust the process, dan you have to trust bahwa ya ini kurikulum yang udah disusun sama dosen-dosen kita.
nggak ada yang sempurna, but it is what it is, dan ya udah jalanin aja prosesnya. Kalian nggak bakal tahu kalian bakal kepake atau nggak kepake. Even nggak kepake pun, at least kalian bisa belajar framework cara pikirnya itu kayak gimana. Jadi ambil yang positif, yang negatif nikmatin aja, jalanin aja, trust the process. Oke, wih keren banget nih teman-teman. Jadi buat adik-adik semua yang tertarik dengan teknik elektro, silakan explore, cari tahu memang sukanya di mana. Kalau udah tahu, silakan prepare, silakan siapin diri. Tadi Vincent udah bilang belajar SBMPTN ya, UTBK tertulis dan jalur-jalur lainnya. Jadi teman-teman silakan mengejar mimpinya. Kalaupun misalnya kayak ragu, bisa keterima nggak ya kira-kira? Nggak apa-apa, do the best aja, coba aja. Nanti untuk hasilnya urusan belakang. Yang penting kita udah do the best. Dan yang kedua, buat teman-teman yang udah masuk ke teknik elektro, saran Vincent tadi, kalau misalnya lagi kebingungan, nggak tahu ini kira-kira useful nggak ya di dunia kerja dan lain sebagainya, tetap do the best di sana. Karena kita nggak bakal tahu, teman-teman, peluang apa yang bisa datang dari sana. At least, kalaupun ilmunya nggak kepake secara daily, sehari-hari, tapi framework berpikirnya yang tadi yang Vincent bilang, structural thinking-nya, systemic thinking-nya udah dapat, problem solving-nya udah dapat, dan teman-teman terbiasa mengkomunikasikan untuk hal-hal yang teknis, bisa dikomunikasikan dengan hal-hal yang bisa dimengerti oleh semua stakeholder atau semua pihak. Gitu. Keren banget nih, Vincent tadi. Latihan, teman-teman semua belajar, fokus, dan jangan lupa untuk enjoy life. Itu tadi kata Vincent. Oke, Vincent, thank you banget ya udah mau sharing di channel YouTube ini dan semoga bermanfaat ya buat para viewer. Dan untuk viewer juga, kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda like, subscribe, komen, dan boleh tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan untuk Vincent. Atau misalnya ada sesuatu yang ingin dibahas lagi ya dari Vincent, boleh taruh di kolom komentar. Gitu. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, thank you. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Thank you Vincent, thank you teman-teman semua. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Selamat sore dan bye-bye, salam sejahtera. Thank you. Bye, thank you.